Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian dan juga sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan jumlahnya sungguh sangatlah banyak. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya pasti akan ditanya nantinya pada hari kiamat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari kita mencari jawaban-jawaban atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah juga di dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kami pasti akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kalian. Terkhususnya kita di penghujung akhir tahun, kita sudah melewati 11 bulan dari bulan-bulan Masehi. Maka semua nikmat yang Allah berikan pada tahun ini harus kita persiapkan jawabannya nanti di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan pada di penghujung akhir tahun ini, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menambah keimanan kita, menambahkan diri kita makin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah nikmat yang membawa keberkahan untuk hidup kita. Namun apabila satu tahun ini nikmat-nikmat yang melimpah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berarti semua nikmat tersebut adalah bencana dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Abu Hazim mengingatkan kita dengan mengatakan, "Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah." Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita tetapi tidak mampu untuk mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah, berarti semua nikmat itu adalah bencana untuk kehidupan kita. Maka di penghujung akhir tahun ini, mari kita melihat semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah makin dekat kita kepada Allah? Apakah iman kita semakin meningkat? Atau sebaliknya? Itu kita jawab di dalam hati kita. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita termasuk umat Muhammad, maka hendaklah kita memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Karena orang-orang yang dekat nanti kepada Rasul adalah mereka yang banyak salawat dan memberikan salam kepadanya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Para ulama mengatakan hadis ini adalah hasan li ghairihi, dari jalur yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksiru alayya minas shalah fi kulli yaumil jum'ah." Hendaklah kalian memperbanyak salawat dan memberikan salam kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena salawat-salawat yang kalian sampaikan tersebut kepadaku akan diperlihatkan pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Orang yang paling banyak memberikan salam penghormatan kepadaku, maka merekalah orang yang paling dekat nanti kedudukannya di akhirat bersamaku. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jangan pernah kita bosan-bosan untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah tentang di akhir tahun apakah kita beruntung atau kita merugi. Maka lihatlah kedekatan kita dengan Al-Quran. Kaum muslimin, kita sudah di penghujung akhir tahun. Mungkin hanya hitungan jari kita akan meninggalkan tahun 2024. Apabila kita mengisi hari-hari di tahun ini dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui kalamullah, maka beruntunglah kita.
Maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena hari-hari yang kita lewati, bulan-bulan yang kita jalani, kita dekatkan diri ini untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari kita lihat aktivitas yang telah kita lakukan untuk 1 tahun ini. Apakah kedekatan kita dengan Al-Quran memang sudah maksimal atau malah sebaliknya? Karena disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa hati yang jauh dari Al-Quran berarti hatinya itu sudah dekat dengan hal-hal selain dari Al-Quran. Beliau mengatakan, inna hadhil qulub aw'iyah fashghaluha bil Quran wa la tashghaluha bi ghairihi. Sesungguhnya hati yang kita miliki ini seperti bejana, maka sibukkanlah hati kita dengan Al-Quran dan janganlah kita menyibukkan hati ini dengan hal-hal selain Al-Quran. Banyak di antara kita untuk tahun ini ternyata hatinya lebih banyak dipenuhi dengan musik-musik, dengan nasyid-nasyid, dengan kalam-kalam yang nilainya rendahan. Maka kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Namun berbahagialah mereka orang-orang yang pada tahun ini telah mengkhatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali. Ia menyelesaikan kalamullah, ia membacanya, ia mentadabburinya, ia mempelajarinya karena hatinya penuh dengan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya waktu yang barakah. Ia memanfaatkan seluruh waktunya untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan ia termasuk orang-orang yang beruntung. Ia termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan waktu yang berkah dalam kehidupan ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluhkan sesuatu di mana umat nantinya akan mengacuhkan Al-Quran. Mereka cuek dengan Al-Quran, mereka tidak lagi peduli dengan Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan hal tersebut di dalam firman-Nya, wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran tidak menjadi tujuan hidup mereka. Mereka mengacuhkannya, mereka tidak peduli lagi dengan ayat-ayat Allah. Mereka lebih senang membaca koran, mereka lebih senang membaca berita-berita yang ada di dunia medsos. Setiap hari mereka membuka WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, dan media-media sosial yang lainnya. Sedangkan Al-Quran mereka cuekkan. Al-Quran tidak mereka baca, bahkan mereka meninggalkannya. Mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah pun menceritakannya di dalam firman-Nya agar kita bisa mengambil pelajaran untuk hal tersebut. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang di akhir tahun ini telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, telah menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan Al-Qur'an karena betul niat yang ada pada dirinya. Orang-orang yang sudah dekat pada akhir tahun ini dengan Al-Quran, mereka menyelesaikan bacaan-bacaan Al-Qurannya, berarti niat mereka ingin menggapai akhirat itu benar-benar datang dari hati yang jujur. Hal inilah yang telah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man kanatil akhir hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa niatnya memang benar-benar ingin menggapai negeri akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan itu ada pada hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah pun akan mengumpulkan semua harapan-harapannya. Allah akan menyatukan semua cita-citanya untuk negeri akhirat tersebut. Pasti ia akan menggapainya pada tahun ini. Ia ingin umrah,
Allah berikan. Ia ingin menghatamkan Al-Quran, Allah berikan di tahun ini. Ia ingin kebaikan-kebaikan yang lainnya, Allah kabulkan di tahun ini. Maka beruntunglah ia. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia pun datang kepadanya dengan tunduk dan dengan cara yang hina. Sedangkan apabila niat kita tidak benar ingin menggapai akhirat, maka sebaliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa man kanatid dunya hammahu ja'ala faqrahu baina ainai. Dan barang siapa niatnya memang ingin mengejar dunia, maka kefakiran itu akan terus membayang-bayangi di matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Dan Allah pun mencerai-beraikan semua cita-cita dan harapan-harapannya terkhususnya di tahun ini. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah untuknya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apabila niat kita memang untuk negeri akhirat pada tahun ini, maka beruntunglah mereka, maka benarlah hati mereka untuk negeri akhirat tersebut. Namun apabila hati kita cari untuk dunia, kita sibuk dengan dunia, maka sudah tentu kita tidak akan dekat dengan ayat-ayat Allah. Kita tidak akan membaca ayat-ayat Allah, kita akan meninggalkan Al-Quran. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalamillah." Kalaulah seandainya hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Kita tidak akan pernah meninggalkan ayat-ayat Allah, terkhususnya pada tahun 2024 ini. Apabila Al-Quran yang 30 juz tahun ini belum kita khatamkan, berarti sengsaralah kehidupan kita. Kita tidak termasuk orang-orang yang beruntung, karena hati kita masih dipenuhi dengan cita-cita dunia, dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Sehingga Al-Quran dimanapun sekarang kita bisa mendapatkannya, dimanapun kita berada, mendapatkan Al-Quran itu mudah. Kita memiliki handphone, di dalam handphone juga sudah bisa kita download di aplikasi Al-Quran. Dimanapun kita berada sekarang, Al-Quran itu terkhususnya di negeri kita mudah kita gapai dan kita ambil. Namun karena hati kita itu terus bermaksiat kepada Allah, hati kita dipenuhi dengan cita-cita dunia, maka beratlah bagi kita untuk membaca, mentelaah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang kita lakukan akan membuat hati ini gelap untuk membaca Al-Quran. Hal ini telah ditegaskan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah." Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di hatinya. Dan apabila ia bertaubat, apabila ia beristighfar, apabila ia meninggalkan dosa tersebut, barulah titik hitam tersebut pun akan dicabut, akan dibersihkan kembali hatinya. Namun apabila ia terus melakukan dosa, maka hatinya pun akan menjadi hitam kelap, sehingga ia tidak tahu arah. Apakah Al-Quran ini mau dibaca atau hanya sebagai pajangan di rumahnya, atau sebagai hiasan aplikasi yang memenuhi handphonenya saja. Inilah yang harus kita pikirkan di penghujung akhir tahun ini. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka beruntunglah bagi mereka yang menyebutkan di penghujung akhir tahun ini dengan kalamullah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Apabila di penghujung akhir tahun 2024 ini kedudukan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran saja tidak membahagiakan kita, maka jangan harap nanti ketika bertemu dengan Allah kita pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena di dunia saja kita terhina karena disebabkan keacuhan kita terhadap Al-Quran. Dan begitu juga nanti ketika menghadap Allah, kita akan menjadi orang yang hina dina di hadapan Allah. Maka hendaklah kita memikirkan hal tersebut, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sebuah hadis, dan ini sebagai motivasi bagi kita. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran, begitulah nanti kedudukan kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang cinta Al-Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, iqra wartaki, bacalah dan naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia dengan cara tartil. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita baca Al-Quran, kemudian kedudukanmu akan naik, engkau akan naik level, tingkatan surgamu akan meningkat. Fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di sisi Allah akan dilihat sampai di mana akhir ayat yang engkau baca. Maka apabila pada hari ini kita hanya membaca surah Al-Fatihah saja untuk akhir tahun ini, berarti kita hanya di tingkatan yang pertama saja, dan terus kita baca hingga selesai, maka kedudukan kita akan tinggi nantinya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita lihat keadaan kita untuk 1 tahun terakhir ini. Apakah kedekatan kita dengan Al-Quran begitu dekat atau jauh? Begitu jugalah nanti ketika bertemu dengan Allah, kedudukan kita seperti apa yang telah kita lihat di dunia ini. Namun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah semua tindakan-tindakan yang selama ini kita lakukan. Dan mudah-mudahan pada tahun 2025 nanti semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan lebih banyak, dan Al-Quran pun semakin kita cintai. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.